saya memperkenalkan nama saya Lydia Rabang dari Universitas PGRI Ronggolawe. Akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk kegiatan UKIN dengan pembelajaran kelas 3 tema 1 yaitu perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, sub tema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyi dan kita berdoa. Kita berdiri dan kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Ya, semua berdiri. Ibu mau bertanya, apakah kalian
dipelihara di rumah. Bagaimana ketika kita memelihara hewan? Ya? Bagaimana? Ya, di rumah masing-masing pasti mereka memelihara hewan. Ya, masing-masing mempunyai hewan untuk dipelihara di. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Satu, ya, bernafas. Kedua, coba ulang apa? Bertumbuh. Ya, coba keras-keras, membutuhkan makanan. Kemudian, ya, berkembang biak dan ya, PK terhadap PK terhadap iya. Ya, kita ada tujuan pembelajaran kita melalui pengamatan pada video animasi. Pembelajaran oleh peserta didik dan guru. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup yang tepat. Yang kedua, peserta didik dapat merinci jenis-jenis makhluk hidup yang tepat. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup yang tepat melalui kegiatan. Ya, coba perhatikan. Ya. Kira-kira gambar apa ini? Kucing. Ya, kucing dan apa? Manusia. Ya, ada lagi yang gambar lain di sana? Ada. Ya, anjing. Ya, hewan jika tidak memiliki sebagian anggota tubuh dan jika tidak makan, maka apa yang akan dialami oleh hewan tersebut? Kira-kira bagaimana kalau hewan tidak mempunyai sebagian anggota tubuh? Bagaimana kira-kira itu? Misalnya, apakah kakinya tidak hilang satu atau matanya? Ya, bagaimana itu? Ya, misalnya kalau kakinya hilang satu, pasti pincang berjalan. Dan kalau juga biasa kalau matanya hilang, tidak ada, pasti tidak sempurna melihat. Kemudian, bagaimana kalau hewan itu tidak makan? Apa yang terjadi? Mati. Mati. Apakah langsung mati? Tidak. Ya, kalau hewan itu tidak makan, pasti lapar dan akhirnya mengalami kematian. Begitu juga dengan manusia. Ya, tanpa ada makanan masuk ke dalam tubuh kita, maka pasti kita loyo juga. Nah, ya, perhatikan gambar berikut. Manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Ya, mari kita yaitu pengertian jenis-jenis makhluk hidup. Dan yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Kita mengamati video, Ibu akan bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok. Satu di sini. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Satu kelompok hewan.
belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini dijelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis? Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia juga dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, atau bisa juga menjadi seorang dokter. Yang kedua, jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang sempurna. Contohnya, ada burung, kucing, buaya, ikan, ayam dan bebek, dan juga sapi. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan ada pohon, ada rumput, dan juga ada bunga. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua satu keluarga ada kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, dan juga adik. Lalu hewan berkembang biak dengan cara seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan yang bertelur adalah ayam. Kemudian hewan dengan cara beranak yaitu sapi, sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara alami kemudian tumbuhlah akar. Setelah itu tumbuh akar, batang, dan daun. Kemudian akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang sudah
Bentar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada juga yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan gigisan seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, seperti mata peka terhadap rangsangan cahaya, kemudian telinga peka terhadap rangsangan suara. Hewan juga peka loh terhadap rangsangan, seperti siput. Dia akan masuk ke dalam cangkangnya jika ia mendapat sentuhan atau merasa terancam. Pada tumbuhan, contohnya yaitu putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu ya, satu, sesuai dengan video tadi, bernapas. Ciri yang kedua, bergerak. Ketiga, bertumbuh. Keempat, berkembang biak. Kemudian yang kelima, ya, dan yang membutuhkan makanan. Ya, coba kita ulangi semua. Apa ciri-cirinya tadi yang sudah dilihat? Yang kita pelajari, bernapas, berkembang biak, PK terhadap rangsangan. Ya, kalau PK terhadap rangsangan itu tadi terdapat pada apa? Tumbuhan apa tadi kita lihat? Ya? Ya, putri malu. Kita mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan sesuai dengan pengamatan video tadi.
dan amati apa saja jenis-jenis makhluk hidup yang kalian ketahui. Bernafas. Iya. Ini seperti ini sendiri. Ciri-ciri nih itu. Nafas. Yang tuh putar. Nafas. Bergerak. Iya, sudah. Iya. Bergerak. Bertumbuh. Berkembang. Oh, ako muna. Ito ni naan dumay. Hindi pala rin. Garam satu. Bergerak. Bernafas. Kira-kira kelompok apa yang mau presentasikan pekerjaannya? Siapa yang lebih duluan? Yo, kelompok Mohon Cemara. Silakan kelompok Cemara mempresentasikan pekerjaannya. Dari kelompok Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, bertumbuh, membutuhkan makanan dan minum, berkembang biak, dekat terhadap pasangan. Jenis-jenis makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Bernafas, arti kata menghirup udara. Bergerak, arti kata dari dapat berpindah tempat. Bertumbuh, arti kata diawali dari kecil menjadi besar. Membutuhkan makanan, memerlukan satu nutrisi untuk tubuh. Berkembang biak, makhluk hidup memiliki keturunannya. Dekat terhadap rangsangan, sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh.
Lagi kelompok kelompok bebek. Bebek. Ya, maju ke depan kelompok bebek. Ini Mr. P. Makhluk hidup adalah dengan ciri kehidupan seperti berkembang dan berkembang biak. Jenis makhluk hidup manusia, hewan, tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak, bergerak, bernafas, bertumbuh, dekat terhadap rangsangan. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, berkembang biak, bertumbuh, membutuhkan makanan dan peka terhadap rangsangan. Jenis-jenis makhluk hidup: manusia, tumbuhan, dan hewan. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas. Arti kata: menghirup udara. Bergerak. Arti kata: dapat berpindah tempat. Bertumbuh. Arti kata: diawali dari kecil menjadi besar. Membutuhkan makanan. Arti kata: memerlukan zat nutrisi untuk tubuh. Berkembang biak. Arti kata: makhluk hidup memiliki keturunannya. Peka terhadap rangsangan. Arti kata: sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Sebutan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Ada yang bisa? Materi hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup adalah: nomor 1 bernafas, nomor 2 bergerak, nomor 3 bertumbuh, nomor 4 membutuhkan makanan, nomor 5 berkembang biak, nomor 6 peka terhadap rangsangan. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita yaitu yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan dan peka terhadap rangsangan. Nama pembelajaran kita yaitu video tadi, tentu kita sudah mengerti semua apa yang kita sudah pelajari. Tentu kita boleh mengulangi di rumah dengan baik. Ya, kalau ada hewan yang dipelihara di rumah dengan baik, ya, diberikan makanan. Setelah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan apa yang kita sudah pelajari, kita lakukan di rumah dengan memelihara hewan dengan baik. Setelah kita melakukan diskusi, maka kita kembali ke tempat kita masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya.
Sudah semua? Sudah. Silakan kumpul. Ya, kita akan masuk dalam refleksi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, tentang apa? Ya, tentang ciri-ciri. Apa yang paling kamu sukai dari kegiatan hari ini? Ya? Dari kegiatan pembelajaran hari ini. Apa sudah? Semua sudah menguasai? Sudah? Bagus. Ya. Coba perhatikan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri masing-masing yang khas dan membedakan dari satu individu dengan individu lainnya. Secara umum, terdapat pada ciri-ciri makhluk hidup yang dirangkum dari situs bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya. Sekarang kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Dan apa yang kita pelajari hari ini kita akan lanjutkan nanti di rumah masing-masing dengan bimbingan orang tua atau belajar bersama dengan orang tua di rumah. Sampai hari ini kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Bebek harus